ada cuplikan-cuplikan yang sedikit, tapi ternyata itu membuat kita jadi, oh ya lumrah lah, wajar lah kalau orang suka sama suka sejenis. Nah ini yang kemudian jadi pengaruh. Satu, tolong ingat baik-baik. Maka izin saya bawa juga ke dalam karakter ngaji kita. Kita ngaji jadi seneng teman-teman, tergantung bagaimana yang kalian lihat. Termasuk karakter gurunya pasti akan menjadi karakter kalian. Maaf ya, kalau lu seneng ngedengerin kemudian para guru kita yang mudah sekali menyalahkan orang lain, yang kemudian itu guru mungkin sudah didaulat menjadi panitia surga dan neraka, sehingga tahu yang ini neraka, yang ini surga, maka pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Betul atau tidak nih? Bahkan tidak menutup kemungkinan karena kita ngajinya sama seperti itu, seorang istri nggak mau lagi kemudian dekat melayani suaminya. Apa asbab? Karena suaminya udah didaulat menjadi ahlun nar, neraka. Allahu Akbar. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita dengar, pengaruh sama karakter kita. Pengaruh betul. LGBT itu masuk ke situ teman-teman semua. Tolong jagain. Kalau kita nonton ada hal-hal yang nggak baik, jangan kasihlah. Kepada siapa? Kepada adik kita, kepada kita punya anak, demikian juga. Jaga. Jangan sampai ada tontonan-tontonan yang sedemikian. Kurang pas. Terutama kalau sudah masuk ke wilayahnya kartun. Apalagi kalau masuk ke film-film yang sudah terkenal. Tuh ada tuh apa tuh, film apa yang bisa gitu terus masuk ke waktu yang berbeda, apa itu namanya, selain Gatot Kaca ya, dan Gatot Kaca itu. Nah itu ada kan yang dia punya mamah dua gitu. Ustadz nonton, ya tentu enggak dong. Tapi maksudnya ada cuplikan-cuplikan yang sedikit, tapi ternyata itu membuat kita jadi, oh ya lumrah lah, wajar lah kalau orang suka sama suka sejenis. Nah ini yang kemudian jadi pengaruh. Satu, tolong ingat baik-baik. Maka izin saya bawa juga ke dalam karakter ngaji kita. Kita ngaji jadi seneng teman-teman, tergantung bagaimana yang kalian lihat. Termasuk karakter gurunya pasti akan menjadi karakter kalian. Maaf ya, kalau lu seneng ngedengerin kemudian para guru kita yang mudah sekali menyalahkan orang lain, yang kemudian itu guru mungkin sudah didaulat menjadi panitia surga dan neraka, sehingga tahu yang ini neraka, yang ini surga, maka pasti akan berdampak pada kehidupan kita. Betul atau tidak nih? Bahkan tidak menutup kemungkinan karena kita ngajinya sama seperti itu, seorang istri nggak mau lagi kemudian dekat melayani suaminya. Apa asbab? Karena suaminya udah didaulat menjadi ahlun nar, neraka. Terus kata suaminya, iya malah saya penjaga nerakanya. Allahu Akbar. Karakter kita ngaji, karakter kita berpikir, karakter kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari bergantung juga kepada siapa guru yang kemudian kita jadiin panutannya. Kalau yang dijadikan guru panutannya adalah mereka-mereka yang kemudian alim, lembut banget hatinya, cara mengucapnya juga lembut gitu loh. Khawatir, jaga-jaga jangan sampai kemudian menyakiti hatinya orang lain. Sampai-sampai dia mengatakan, Ustadz, gimana ya Ustadz caranya supaya saya bisa istiqomah banget sholat subuh nih Pak Ustadz, karena saya belum bisa banget sholat subuh. Jawabannya indah, nggak apa-apa, udah sebisanya aja. Emang kalau udah bangun jam 6 ya udah, asal bangun jam 6 tetap sholat ya. Jam 6 Pak Ustadz, iya, tapi udah muncul matahari, ya nggak apa-apa, sholat aja. Namanya juga darurat. Namanya susah dikasih taunya, geblek. Depannya halus, belakangnya kasar. Gimana sih dia bilang? Ya enggak, tetap enggak apa-apa. Tapi saya kadang-kadang kesiangan Pak Ustadz, bangunnya jam 7. Enggak apa-apa udah. Pokoknya jangan ninggalin. Biar kata jam 7 bangun, lu kemudian wudhu, sholat. Itu kan lembut banget. Coba kalau datang ke yang lainnya, Pak Ustadz, saya belum bisa bangun sholat subuh nih Pak Ustadz. Bangunnya saya kadang jam 7, jam 8. Masya Allah akhi. Antum tahu siapa karakter orang-orang munafik? Orang-orang munafik tahu antum. Afqalus salati 'alal munafik, yang paling berat buat orang munafik salat subuh. Antum munafik. Mau jawab apa ente? Bener Ustaz, ana munafik. Iya antum munafik. Taubat antum. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Tapi ana mau nyumbang buat pembangunan Ustaz. Tafadhol. Tafadhol, tafadhol. Ini nomor rekeningnya. Ana butuh 2 lantai. Masya Allah. Ya Karim. Ini Ustadz gimana? Asal masalah transfer rekening dia mau. Giliran masalah ini. Jangan kayak gitu. Maka penting sekali saya sampaikan. Teman-teman pilihlah. Apa yang kemudian dilihat. Apa yang kemudian didengar. Ya, apa yang kemudian menjadi tuntunan. Mana yang sekedar harus hanya menjadi tontonan. Jaga baik-baik. Hati-hati baik-baik. Apalagi kalau sekarang kita pergi ke tempat supermarket, mall-mall, ya Rob, ya Karim, udah terang-terangan kan ya, udah nggak sembunyi-sembunyian gitu. Ya kalau mungkin perempuan, kalau cowok sama cowok udah, ya udah gitu, jalan. Dan rata-rata kalau badannya udah tegap-tegap gitu kan, ya nggak mesti juga sih ya, macam-macam juga. Makanya semuanya itu bergantung bagaimana apa yang kita lihat, bagaimana apa yang kita dengar. Satu, maka ini juga pengaruh sama kita punya kehidupan. Semuanya termasuk ilmu, gaya kita kemudian beribadah, terus kemudian sikap tawassut kita kepada orang lain akan pengaruh siapa guru antumnya. Kalau kemudian kita punya guru lembut, ya Rob, ini akhlaknya, maka yang benar tolong simak baik-baik. Ini sikap yang mau kita cari. Cari guru yang menanamkan sama diri kita. Kalau kepada diri sendiri ada ketegasan, tegas terhadap diri sendiri, dan selembut-lembutnya terhadap orang lain. Simak nih. Cari guru yang mengajarkan kepada kita, ikhwan, akhwat, nak, santri, tegaskan sama dirimu. Jangan sampai bolong sholat tahajudnya, tapi sama orang lain, kalaupun dia harus kesiangan sholat subuh nggak apa-apa. Jadi lugas, tegas kita kepada diri sendiri, tapi kemudian selembut-lembutnya terhadap orang lain. Kok nggak apa-apa Ustaz kesiangan sholat subuh? Karena dia punya keadaan yang berbeda. Kita ngaji udah lama, bahkan tidak sedikit kita yang dari pondok pesantren, udah terbiasa bangun. Dia nih baru kenal sama agama tuh kemarin, sehingga kalau kemudian pertama kali dikenalkan kepada yang susah, yang ribet, takutnya mental. Udah perkenalkan dulu yang gampang-gampang. Saya sholat apa ya Ustaz? Maghrib dah. Maghrib. Habis maghrib salat apa? Isya. Dah, pokoknya maghrib isya aja terus ya. Ketemu terus ya di masjid ya akhi ya. Ketemu ya guys ya. Ya brother ya. Begitu. Terus mulai lagi nanti zuhur, asar. Kalau udah baru subuh. Pak Ustadz, saya mau bersyahadat. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang harus saya lakukan? Subuh jangan sampai telat. Subuh tuh jam berapa Ustadz? 4:30. Pak Ustadz, saya mau murtad lagi boleh nggak? 4:30 suruh bangun. Luang saya kerjanya aja jam 8 Pak Ustadz. Lah saya bangunnya 6:30 baru bangun. Lah suruh 4:30. Saya mau masuk ke dalam agama Islam yang mendatangkan ketenangan, mendatangkan kemudahan bagi saya. Lah kok jadi ngejelimet? Kok jadi makin susah? Ternyata ada prosesnya, ada tahapannya. Maka ada fiqhul ahkam, ada fiqhud dakwah. Saya mengajak teman-teman ngaji, kita ketawa, kita senang. Biar kenapa? Biar kita betah ada di tempat ngaji gitu loh. Biar kita kemudian ngerasa kerasan kalau kita ngaji. Nggak terasa, atau udah 24:02, 24:05 udah selesai. Untung banyak gue dong. Di sini gue pulang makan selesai. Tumben nih nggak ada yang 5 menit lagi, 5 menit lagi. Mana nih? Ya Rob, ya Karim. Ya nggak mungkin lah Pak Ustadz, masa. Tapi nggak terasa tuh, tahu ya Rob. Kalian sholat isya selesai jam berapa? Tahu sekarang udah 24:03. Nggak terasa. Kenapa harus ada begini Ustadz? Biar kerasan, biar betah. Biar tidak hanya mereka-mereka yang bermaksiat bisa berlama-lama, biar kita juga ngaji berlama-lama gitu. Harus happy, harus seneng, harus senyum, harus ketawa. Kenapa Ustadz nggak ngajarkan nangis, sedih? Karena episode-episode kehidupan kita udah banyak nangisnya. Ya, oke, bagus ya. Tolong dibikin di Instastory dong, bikin dong. Ah, payah banget sih. Nggak ngedukung nih. Ini remisa doang nih yang kurang nih, Masya Allah. Jadi udah terlalu banyak. Makanya datang tuh biar happy, biar seneng. Ayo. Lah kalau ngaji nggak boleh seneng, ngaji nggak boleh ketawa. Masa orang harus maksiat dulu untuk bisa ketawa sama seneng? Nggak ada cie nih. Ya gitu dah. Masa harus diinstruksiin sih?
Mas, ayo penonton cie 5 menit lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi satu, ayo kita pegang baik-baik. Maka cari yuk tempat-tempat ngaji, yuk kumpul-kumpul yang asyik. Ya kayak ini MRBJ ini asyik lah, seru deh. Yang benar-benar, tapi ilmunya dapat, ayo dapat gitu. Maka yang mau diambil adalah yang kepada diri sendiri tegas, kepada orang lain kita berlaku bersikap selembut-lembutnya.